Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kali ini ingin berbincang dengan Gus Ulil Absar Abdallah dan Mas Bambang Harimurti, Mas BHM. Selamat datang lagi ke Cokro. Selamat datang Mas Sahal. Iya, ini kalau saya ngobrol berdua dengan dua tokoh ini, tema yang menarik itu salah satunya adalah soal geopolitik. Nah, tapi bukan Piala Dunia. Meskipun selalu rame. Ngikutin nggak Gus? Ngikutin tapi tidak seantusias zaman dulu ya. Oh. Karena harus bangun jam 2 malam. Tapi kan ada yang jam 7 pagi juga. Ada jam 6 pagi, jam 7 Mas pagi. BM ngikutin? Kalau menurut saya lebih karena belum deket-deket. Oh, masih terlalu semifinal, awal ya? terlalu Masih awal. babak Masih penyisian awal. ya? Meskipun Messi sudah 5 loh. Iya, 5-0 ya. Udah 5 top scorer. Scorer ya, luar Oke, biasa. tapi saya ingin membicarakan soal terkait geopolitik juga, yang mungkin ini kelanjutan dari tema yang pernah kita bicarakan, soal perang Iran dan Amerika, dan juga Israel. Ya. Nah, yang terutama yang menarik sebenarnya adalah perkembangan terbaru tentang apa ya? Bukan musuhan sih, tapi perselisihan antara Trump dengan Netanyahu. Iya. Betul. Jadi Episode yang tidak pernah kita bayangkan itu betul terjadi. betul kan? Hanya Trump kayaknya yang berani secara publik loh. Ya. Memaki-maki Netanyahu gitu loh. Jadi terutama terkait dengan serangan Israel ke Lebanon. Oh, Ya sekarang J.D. Vance juga berani loh. Oh, J.D. Vance ya, Wakilnya Wapres juga berani loh. Wapresnya itu ini banget keras sekali Iya. kritikannya terhadap Israel gitu. Jadi kan kita tahu sekarang ini sedang berlangsung perundingan pertemuan perundingan ya, Iya. perdamaian lah ya antara antara Iran dengan Amerika. Amerika. Iya. Ini juga menarik, Iya. satu tema sendirilah. Tanpa melibatkan Israel. Tanpa ya melibatkan kan? Israel. Iya. Dan Iya. ini yang bikin Netanyahu kesel Iya, gitu loh. iya. Kira-kira karena kalau ini terwujud, citra dia sebagai orang yang mampu merayu Amerika untuk membumi hanguskan Iran, itu jadi buyar kan gitu loh. Sementara kan itu jualan dia. Iya. Jualan dia kan bahwa Israel itu berada dalam ancaman Iya. eksistensial threat dari Iran dan Iran harus dibumi hanguskan itu kan jualan dia di Iya. domestik gitu Iya. loh. Kalau ini nggak terjadi kan dia rugi gitu loh. Makanya ada serangan ke Lebanon gitu. Dan itu kan merusak mengganggu lah jalannya kelancaran perjanjian perdamaian antara Amerika dengan Iran yang itu juga alot gitu. Alot sekali. Jadi ini saya ingin nggak tahu mungkin dari Gus Ulil dulu lah. Bagaimana Gus Ulil melihat ini nih soal Trump dan Netanyahu dan juga soal Iran dan Amerika. Jadi gini, kalau kita lihat model diplomasi Trump sejak awal ya, itu kan memang pendekatannya sangat pragmatis. Yang menuntun kebijakan-kebijakan dia, termasuk di dalam hubungan internasional, itu adalah murni national interest, kepentingan nasional, atau America first kan, Amerika pertama. Jadi bagi Trump sebetulnya unsur-unsur ideologi seperti itu tidak ada, atau nyaris nihil ya. Sepenuhnya yang menuntun dia di dalam diplomasi dia adalah kepentingan dia, kepentingan nasional Amerika. Dia kepingin tetap Amerika ini menjadi superpower yang tidak dikalahkan oleh Cina. Motifnya kan itu aja. Ya. Nah, game changernya di dalam diplomasi Iran Amerika sekarang ini Selat Hormuz. Menurut saya, begitu Hormuz ini diblokade oleh Iran dan kemudian mengganggu ekonomi dunia, mula-mula Amerika mungkin menganggap ini akan berlangsung beberapa minggu saja, tapi ternyata kan berkepanjangan, sehingga betul-betul dampaknya secara dunia adalah fatal sekali. Sehingga dia harus membuat kompromi-kompromi yang jauh sekali. Salah satu kompromi yang harus dia buat kan ya dia melakukan diplomasi dengan Iran tanpa mengajak Israel. Itu kan kompromi yang luar biasa. Nah, sementara Iran sendiri mengaitkan diplomasi soal Hormuz ini dengan Lebanon, dengan serangan Israel ke Lebanon. Jadi dia memandang bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan tercapai kalau tidak juga membicarakan soal
peran apa namanya Israel di kawasan itu. Jadi kalau selama Israel masih melakukan serangan ke Lebanon, maka perjanjian ini akan apa namanya tidak terjadi dan Selat Hormuz akan terus tertutup. Ini saya kira yang membuat kemudian Amerika berubah pikiran ya. Kemudian ya sudah kita mengabaikan dulu With or without you, gitu. without you, saya akan jalan terus. Dan akhirnya Trump jengkel sekali sama Netanyahu sama beberapa menteri Israel karena Israel kemudian marah luar biasa dan Trump tidak sabar lagi sampai keluar kemarahan dia dan Kutukannya ya. Misalnya ini, you are crazy. Ngomong gitu ke Trump, ngomong gitu ke Netanyahu. Bahkan ada satu bocoran yang mengatakan bahwa Trump sampai mengatakan bahwa I will bomb you. Iya. Saya bisa mengebom kamu kalau kamu seperti ini, keras kepala seperti ini. Ya. Jadi bagi saya Hormuz ini game changer betul. Makanya kemudian Trump membuat pernyataan yang bagi saya itu mengubah pandangan kaum kanan di Amerika. Trump mengatakan bahwa bangsa Iran ini memang kalah perang. Tapi mereka tidak akan pernah kalah bernegosiasi. Jadi ini yang membuat publik Amerika sekarang, terutama pendukung-pendukung Trump ya, mereka berpandangan bahwa masyarakat Iran ini mereka sebut sebagai smart people, orang-orang yang bangsa yang cerdas. Dalam edisi New York Times hari ini ada satu artikel yang bagi saya menarik. Jadi ada satu artikel yang judulnya From Terrible People to Smart People. Ini pandangan kaum kanan yang pendukung Trump ya mengenai Iran. MAGA ya. MAGA. From terrible people. From terrible people to smart people. Mereka betul-betul memainkan kartu Hormuz ini pintar sekali. Jadi bagi saya ini juga ini twist of history ya. Tikungan sejarah yang nggak pernah kita bayangkan dari Trump yang semula pendukung total Israel tiba-tiba menjadi orang yang sekarang memarahi Netanyahu dan luar biasa kemarahan dia kepada pihak Israel ini. Nah, tetapi Mas Sahal kalau kita lihat konteks domestik Amerika sebetulnya ini tidak mengherankan karena pendukung Trump sendiri sejak awal di Amerika itu terpecah dua. Ada yang America first, ada yang Israel first. Nah, yang America first lebih besar. Jauh lebih besar. Mereka mengatakan bahwa kepentingan Amerika jauh lebih pantas didahulukan ketimbang kepentingan Israel. Dan suara paling nyaring yang mewakili aspirasi ini adalah Tucker Carlson. Makin populer ya. Makin populer. Tucker Carlson ini bagi saya sesuatu yang mengherankan. Dulu dia anchor di Fox News. Kemudian dipecat karena mendukung Trump. Mendukung Trump, kemudian mendirikan podcast sendiri dan populer sekali. Dia pendukung fanatik Trump sekali. Dia MAGA. Tapi anti Israel. Bukan anti ya, sangat kritis kepada Israel. Sampai dia melakukan wawancara dengan duta besar Amerika di Israel, Mike Huckabee. Mike Huckabee lari-lari sampai dikejar, sampai wawancara itu terjadi di bandara. Dan dia berani konfrontasi dengan Mike Huckabee. Jadi bagi saya Tucker Carlson ini saya bukan pengagum orang ini. Saya nggak suka banget dengan sosok ini. Sekarang saya termasuk penggemarnya, Mas. Dan dia mungkin orang yang paling ditakuti Israel sekarang. Betul sekarang. Dan dia belak-belakan itu mengatakan bahwa apa untungnya Amerika membantu kalian? Is it in our interest to support you? You itu artinya Israel. Itu bagi saya. Dan menurut saya tekanan dari publik domestik Amerika yang pendukung Trump ini sendiri, menurut saya juga punya pengaruh. Kenapa Trump seperti ini? Karena pendukungnya sendiri sudah jengkel sama Israel. Ini kan luar biasa bagi saya. Kalau saya sih menganggap ini kayak, kalau saya orang NU ya percaya ada kualat kan. Kayaknya Netanyahu ini kualat sama Gaza. Nah, Mas BAM, kan kalau kita runut awal mula perang Amerika nyerang Iran, itu kan
salah satunya kan karena dorongan atau persuasi dari Netanyahu lah ya, bahwa itu harus, atau dukungan dari Netanyahu bahwa Iran harus dilenyapkan, dibom begitulah. Terus tapi belakangan kan perangnya kan berlarut-larut nih. Tadinya disangka pendek tapi ternyata berlarut-larut, dan ya kan ada narasi ini Iran memainkan war of attrition. Kemenangan Iran itu terjadi kalau dia nggak kalah dan seterusnya lah. Tapi di luar itu sekarang kan tahapnya tadi perundingan kan. Nah, tapi Israel kelihatannya kan nggak seneng nih perundingan itu, makanya dia menggempur Lebanon. Nah, menurut Mas BHM gimana nih sebenarnya? Jadi ini permainan caturnya seperti apa? Ya kalau saya pikir sih, kalau Trump kan yang kepentingan dirinya yang paling penting. Ya kan? Kita harus bacanya dari situ dulu. Sebetulnya sama Netanyahu juga begitu. Pada saat Trump setuju dengan penyerbuan, ada dua kondisi yang penting. Yang pertama adalah Trump itu sedang kena sindrom sukses karena dia sukses di Venezuela. Oh, right. Ya, betul, ternyata betul. dengan operasi yang tanpa korban, dengan murah dan keren kayak di film aja, diculik aja itu presiden Venezuela sama istrinya, bawa diadili di New York, operasinya aja pakai FBI yang anggap seolah-olah polisi. Bawa ke New York, tidak ada korban di pihak Amerika. Terus langsung wakil presidennya, dia penguasa di sana, basically cadangan minyak Venezuela yang terbesar di dunia sekarang jadi cadangan Amerika juga lah gitu. Wah, gimana nggak super sukses itu kan? Ya. Dalam kata itu nggak ada darah yang bertumpah. Kayak Netanyahu masuk. Kamu bisa lakukan juga di Iran, ya kan? Kamu sikat itu presidennya sama ininya, dan kemudian si Netanyahu bilang Ahmadinejad nanti yang jadi presiden, dia udah pro Israel. Trump kena sindrom sukses Venezuela, setuju kan? Dibom, berhasil dihilangkan kan? Terus dia pikir akan ada rejim change dipimpin Ahmadinejad. Ternyata Ahmadinejadnya malah luka, berbalik dia. Gagal nih rejim change kan? Malahan. Jadi ini juga ada beban sejarah. Dulu Amerika oleh Inggris dibujuk berhasil mengganti Mossadegh yang anti Amerika. Ini Iran tahun 50-an ya. Iya. Menjadi Shah Iran, Pahlavi, dan dia menjadi negara pertama di kawasan yang langsung mendukung Israel. Pahlavi itu. Ya. Jadi ini Netanyahu punya dream ini sejarah bisa berulang. Dan alatnya kalau dulu Inggris menggunakan presiden Amerika saat itu, Netanyahu bikin dia pakai Trump. Dilakukan, tapi bukan kudeta di bawah, tapi dibom, bosnya di Khamenei-nya dibom sama misalnya. Dia pikir Ahmadinejad ini yang katanya Netanyahu sudah pro Israel akan menjadi pemimpin baru. Ternyata dia malah terluka dan dia berbalik. Gagal ini kan. Nah, gagal. Lalu ternyata Iran menemukan senjata baru, yaitu Selat Hormuz ini aja ditutup, ya kan? Dan Trump ketika Selat Hormuz ditutup, dia minta Eropa bantu dia, nggak mau. Kecuali damai dulu katanya kan. Sedangkan Trump harus memenangkan pemilihan November. Pemilu selak. Kalau harga minyak naik, ya untuk pemilihan selak, wah celaka dia kan. Artinya perang terhadap makin Iran lama ini perang nggak berhenti, nggak bisa lama gitu ya. Nggak bisa lama, dia kena deadline gitu ya kan. Dan Iran ternyata Iran kasih peluang. Ternyata bagi Iran, paling nggak semua pimpinan Iran yang moderat. Lo kalau bikin bom atom, ini dibom terus, ya kan? Israel yang untung. Kita nggak perlu bom atom. Bom nuklir atau bom atom? Bom nuklir lah. Sorry. Kita cukup punya kemampuan menyetop Selat Hormuz, itu lebih dahsyat dari bom atom. Dan bom nuklir ya. Jadi nggak ada alasan juga buat segede risikonya.
dibom lagi oleh Amerika dan Israel. Hmm. Karena kalau Selat Hormuz kan bisa buka tutup. ya Kan? Kalau tekanan terlalu berat, ya deh gue buka. Kan selesai, nggak jadi gitu loh. Ya kan? Jadi tiba-tiba bagi kalangan moderat pemimpin Iran, kita punya hal yang lebih bermanfaat daripada bom nuklir. Yaitu Selat Hormuz ini. Ya. Dan dan menutup Selat Hormuz itu nggak perlu biaya mahal. Cukup bilang aja, kita punya ranjau di situ berapa biji, selesai. Takut semua itu kapal-kapal Semua kan? takut. Jadi walaupun secara fisik dia nggak ada patroli Iran, kapal itu nggak ada yang mau jalan gitu loh. Iya kan? Nah, jadi dia bilang murah, efektif, fleksibel. Paling nggak ini jualannya pemimpin moderat. Tentu ada yang garis keras ini tetap mau nuklir. Garda revolusi atau apa cuman gitu. Kan kita kan tadinya khawatir anaknya Khamenei ini kan mungkin marah karena ayahnya dibunuh, istrinya dibunuh, anaknya dibunuh. Tapi nggak pernah muncul itu ya? Dia nggak pernah muncul. Katanya Tapi terluka. Gitu. Dia kan tidak mengubah fatwa ayahnya yang mengatakan jangan nuklir kan? Mengharamkan gitu loh. Nuklir. Ya, dan jadi kita juga nggak lihat ada sinyal bahwa dia karena ayahnya dibunuh, karena anaknya ini dibunuh, dia langsung mengubah fatwa ayahnya. Nggak, sampai sekarang nggak ada kan? Itu nanti kalau ada nuklir nggak ada label halalnya. Iya. Nggak ada sertifikat halalnya. Iya. Jadi sekarang itu waktu itu berpihak pada Iran. Oke. Iya kan? Iya. Nah, dan apalagi negara Eropa juga bilang kalau kalian damai kita mau ikut bersihin ranjau apa segala. Tapi kalau nggak itu nggak jalan. Dan the main casualty korban yang dirugikan dalam konteks ini kalau perdamaian ini jalan itu Israel ya. Persisnya Netanyahu dan Iya, Netanyahu. Iya. Karena jualannya regime change nggak terjadi. Iya. Kan? Gagal ya. Ya, jualannya nuklir, Iran bilang oke, no problem, nuklir bisa di deal. Ya kan? Dan bahkan sekarang kan Badan Dunia untuk Inspektur Nuklir itu juga sudah siap-siap untuk memastikan bahwa bahkan kan salah satu yang katanya sudah disepakati ini bahan radioaktif uranium radioaktif yang 60% ini yang kalau dalam waktu berbulan-bulan bisa dibikin jadi sekitar 10-an bom nuklir. Itu Iran kalau ini semua sepakat ya oke, ini dilemahkan lagi sehingga hanya untuk PLTN. Saya mau nanya Mas BM, Anda sebagai orang teknik ya, itu butuh sampai berapa persen pengayaan itu? 90 ya. Tapi dari 60 ke 90 itu nggak perlu lama. Deket itu udah. Yang lama itu justru dari 3% ke 60 itu. Jadi kalau sudah 60% menuju 90, ya 3 bulan bisa lah gitu. Selesai. Kalau nggak diganggu ya. Iya. Sudah siap menjadi senjata nuklir. Iya. Jadi ini malah jualan Iran. Kalau soal itu saya yang 90 yang 60 ini dicairkan lagi nggak ada Jadi masalah. kira-kira kan gini ya, sebetulnya uranium yang sudah diperkaya ini sudah ada 60%. Cuma kan ada fatwa mengharamkan senjata nuklir. Jadi disimpan aja yang 60% ini. Ini aja sebagai kartu nego. Begitu nanti fatwa keluar, boleh tinggal diterusin aja. Tapi di sisi lain dengan Iran tidak mengembangkan nuklir tadi itu merugikan Israel gitu ya, karena nggak ada alasan untuk Netanyahu nggak bisa lagi menjual narasi bahwa Iran ini adalah eksistensial threat bagi Israel gitu ya. Dan bagi Iran untuk mengganggu Israel ada balistik missile dan drone ini yang ternyata Iron Dome-nya tuh bahkan Israel itu sekarang 50.000 penduduk di Israel Utara itu kan oleh militernya disuruh pindah. Mereka nggak bisa menjamin keamanan di situ. Udah gitu pelabuhannya Haifa udah bangkrut. Nah itu Mas kalau ini untuk Mas BM dan Gus Ulil lah, serangan Israel ke Lebanon itu kan alasannya kan ada teroris yang berlindung di Hizbullah lah ya, di berlindung di gedung terus dihancurkan. Terus kata Trump kan kamu nggak bisa
setiap ada yang berlindung di situ terus gedungnya kamu hancurkan gitu kan. Dan Nah, benar itu. Iya, nah maksud saya itu seberapa jauh serangan Israel ke Lebanon itu, ke Hizbullah itu adalah upaya untuk menggagalkan ya. perdamaian. Seberapa jauh itu? Dan seberapa efektif? Kalau Kalau Trump go ahead terus, Israel diabaikan, itu seberapa, jadi gimana hitung-hitungannya? Kalau menurut saya itu jelas tujuan Netanyahu dengan melakukan Ya. serangan ke Lebanon adalah Menggagalkan. pertama mempertahankan kondisi Perang. perang Aman. ini, karena perang inilah yang membuat Netanyahu tetap bisa selamat dari pengadilan karena Di dia domestiknya, di domestik iya. ya. Dan nggak usah ikut pemilu. Nggak usah ikut pemilu. Jadi perang itu kondisi yang dibutuhkan oleh Netanyahu untuk tetap berkuasa. Sehingga kalau kondisi damai, ya alasan dia untuk berkuasa sudah hilang sama sekali. Nah, tetapi tujuan yang lain memang untuk menggagalkan perdamaian yang dibikin oleh Amerika dengan Iran tanpa melibatkan Israel. Dia pasti kan juga merasa ditinggalkan kan, sehingga dia berupaya untuk mensabotase itu. Nah, sabotase ini menurut saya gagal total. Pertama karena negosiasi tetap berlanjut. Dan Iran menahan diri. Iran menahan diri karena dia punya kartu lain yang ternyata jauh lebih efektif. Jadi menurut saya usaha Israel untuk mentorpedo negosiasi damai ini itu gagal. Nah, tetapi faktor lain menurut saya yang membuat ini menjadi mungkin ya, itu saya kira adalah dinamik domestik di masing-masing negara. Di Amerika sendiri, kemudian di Eropa. Di Eropa ini ada negara yang luar biasa keras sekali posisinya dalam soal Palestina, yaitu Spanyol. Iya. Sekarang pendukung Palestina banget. Perdana Menterinya itu luar biasa. Sama Ireland. Sama Island ya. Nah, ini yang membuat kemudian Amerika sendiri dan juga Israel tidak mempunyai posisi yang kuat seperti dulu. Amerika sendiri ketika mau melakukan serangan atau mempertahankan perang terus-menerus dengan Iran, kan problem logistik. Misalnya kalau dia butuh negara lain untuk pangkalan militer, kan negara yang terdekat kan Yunani, Siprus, kemudian Turki kan, itu yang paling dekat itu. Lah karena mereka menolak semua, karena opini domestik di Eropa yang berubah sekarang ini, kan repot juga. Jadi menurut saya memang situasi global sendiri membuat Amerika tidak punya pilihan banyak, sehingga pilihannya hanya negosiasi, dan negosiasi ini ya negosiasi untuk membuka Hormuz. Karena kalau Hormuz tidak dibuka, ekonomi akan makin memburuk, dan kalah dia. Jadi ini kalau pakai istilahnya David Patrick Moynihan dulu, it's economic stupid. It's the economy stupid. It's the economy stupid. Jadi memang masalah ekonomi ini. Dan juga kalau domestik, sebelum ke Mas BHM ya, tadi kan Gus Ulin nyebut soal domestik Amerika ya. Selain faktor bahwa ini akan ada pemilu setelah November nanti yang artinya perang ini nggak bisa lama gitu ya karena alasan logistik, juga alasan perubahan support publik Amerika termasuk di kalangan Yahudi Amerika yang sekarang ini makin kritis terhadap Israel ya. Sangat ya. Meskipun sebetulnya gini, kalau kita lihat Timur Tengah dinamikanya agak beda. Dinamika misalnya di Arab Saudi, negara-negara Teluk, di Lebanon, itu agak beda. Kalau kita ikuti percakapan di sana, saya ngikuti beberapa percakapan di Al Jazeera, di Al Arabiyah yang dari Saudi ya. Harus disebut mengikuti percakapannya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Itu lain sekali. Jadi dinamika yang berlangsung di sana melihat Iran yang tanda kutip menang ini, itu agak lain. Gimana lainnya? Lainnya gimana? Mereka agak cemas. Agak cemas. Sebetulnya ada perasaan tidak terlalu gembira dengan Iran yang sekarang ini keluar sebagai pemenang. Karena pertama, posisi dia makin kuat sekarang ini di negara-negara Teluk ya. Sehingga itu membuat perubahan peta geopolitik di sana. Dan itu berbahaya. Berbahaya sekali. Yang kedua, kalau di Lebanon pertanyaannya adalah mengenai soal siapa yang punya wewenang politik di negara ini. Lebanon itu sekarang kalau menurut para pengamat di Arab
ini negara yang di dalamnya ada negara, yaitu Hizbullah. Ya. Jadi Hizbullah ini itu kekuatan militernya jauh lebih kuat daripada militer Lebanon sendiri. Tapi bicara itu ya, saya jadi tertarik kan baru ada berita di Washington Post yang mengatakan bahwa selain Netanyahu yang membujuk Trump untuk mengebom Iran adalah Raja Saudi. Raja Saudi dan Nah, Anda jadi percaya ini mungkin ya? ya apa namanya Raja Saudi, Raja Saudi dan juga Emirat ya. Ya, Jadi- ya sama Emirat. Jadi negara-negara Bahkan Emirat menyediakan pangkalan kan? ya betul, karena gini, kita harus tahu juga apa namanya kondisi demografis di masing-masing negara ini, negara Arab ini. Terus terang, masyarakat Syiah di negara-negara Teluk ini cukup besar. Iya, iya. Di Saudi bagian timur itu populasi Syiah lumayan. Di Bahrain, di Oman, Di kemudian Bahrain malah mayoritas ya? mayoritas. Jadi negara-negara Teluk yang bagian timur yang berbatasan dengan Iran itu memiliki populasi Syiah yang cukup signifikan. Nah, kalau mereka ini di remote dari Teheran untuk melakukan misalnya kekacauan domestik misalnya, itu sangat gampang sekali. Makanya bagi negara-negara Teluk, Iran ini betul-betul ancaman eksistensial. Tapi itu istilah di remote dari Teheran itu kan mengasumsikan Teheran dengan kekuatan yang sebelum dihancurkan oleh Amerika, Gus. Kalau sekarang apa masih mampu Teheran dengan garda revolusi yang pemimpin-pemimpinnya sudah banyak yang dibunuh, terus Ayatullah juga banyak yang dibunuh oleh Amerika kemarin, apa masih merupakan hal yang mengkhawatirkan bagi kawasan negara Teluk? Itu contoh yang real adalah Yaman. Ada Houthi yang itu nggak bisa diatasi ya? Itu di halaman belakangnya Saudi itu. Dan Okay. Houthi itu contoh real bagaimana negara-negara Arab itu cemas sekali karena bisa di-remote oleh Teheran dari jarak jauh sehingga ada kekacauan domestik. Dan dia bisa menutup alternatif terhadap Hormuz, yaitu Laut Merah. Laut Merah. Houthi itu bisa membuat Laut Merah jadi nggak bisa dipakai. Ya. Babul Mandeb. Jadi sekarang Iran ini punya dua kartu. Hormuz yang utama, yang kedua Babul Mandeb, yaitu selat menuju Laut Merah, yang di bawah kekuasaan Houthi. Ya. Jadi ini memang saya rasa ketika Netanyahu menjual proyek regime change di Iran ya. di Iran ke Amerika, saya nggak tahu, mungkin dia nggak memperhitungkan bahwa Hormuz dan Babul Mandeb ini bisa menjadi kartu truf yang efektif seperti sekarang. Betul-betul di luar dugaan Israel itu. Karena Israel itu sederhana sekali, ciptakan kekacauan domestik, demonstrasi di seluruh negara, itu terjadi bulan Januari kan. Iya. Dan Houthi itu luar biasa ya. Luar biasa. Bisa bertahan itu dibom segala macam. Dan mengirimkan rudal sampai ya. Iya. Gus, ini saya jadi tertarik nih sebelum kembali ke topik soal dinamika hubungan Amerika dengan Israel ya. Karena itu yang Trump dengan Netanyahu lah. Saya tertarik soal kawasan Teluk tadi. Jadi mereka sekarang cemas kalau perjanjian damai ini terjadi gitu. Dan Iran menjadi kuat. Jadi terus terang menguatnya Iran itu tidak menggembirakan bagi negara-negara Arab. Sangat tidak menggembirakan. Dan karena nggak the biggest bully ya. Persis, dan ya bagi mereka Iran ini bukan bukan sahabat yang menguntungkan, karena ini saingan yang luar biasa besar ya. Apalagi ada Houthi yang itu betul-betul di belakang halaman mereka persis kan, sehingga negara-negara Arab sebetulnya ya kalau secara formal sih tidak terungkapkan, tapi kalau kita baca misalnya percakapan media sosial di kawasan itu, saya ikuti itu, memang ini perkembangan yang tidak menggembirakan. Tapi Cina berusaha kan membuat hubungan Saudi dengan Iran ini lebih baik ya. Itu sebelumnya, diplomasi ya. Dulu ya. Sekarang ini setelah perang terjadi kan belum ada move dari Cina untuk mendamaikan antara dua kawasan ini. Tapi yang jelas posisi Iran yang sekarang ini menguat ya, itu tidak menyenangkan. Sebentar, istilah menguat ini harus diperjelas nih. Menguat itu pengertiannya tidak kalah, tidak terjadi regime change. Ya. Tidak, tapi kan sebenarnya dari segi leadershipnya kan
mengalami pelemahan sebenarnya kan. Leadership ini kita tidak tahu. Kalau kita baca bukunya Vali Nasr tentang revolusi pemerintahan Iran saat ini ya, The Grand Design bukunya Vali Nasr ini, kita lihat sebetulnya Iran itu struktur pemerintahannya sekarang ini tidak sentralistik. Jadi asumsi bahwa peran Ayatollah Uzma itu the grand Ayatollah itu itu sangat sentral, dan kemudian komando di bawahnya tergantung kepada ini. Ternyata itu kalau menurut Vali Nasr tidak sepenuhnya benar. Jadi struktur negara Iran sekarang ini setelah serangan Israel pada bulan Juni tahun lalu itu mengalami perubahan yang drastis. Mereka melakukan desentralisasi otoritas ke provinsi-provinsi. Dan pengambilan keputusan tidak tersentralisasi pada figur satu atau Ayatollah Uzma seperti kemarin-kemarin. Jadi ini yang membuat kemudian Iran menjadi susah untuk ditebak. Karena mereka punya struktur yang seperti itu ya. Nah, kolektif jadi ya. Ya kolektif ya. Jadi ya ada perubahan domestik yang seperti itu. Ada perubahan geopolitik di Timur Tengah, ada perubahan public opinion di Eropa dan Amerika, yang semuanya ujungnya adalah, ya kalau bagi saya, Amerika mengalami situasi yang tidak mudah, pilihannya terbatas, sehingga terpaksa harus negosiasi dengan Iran. Israel sendiri mengalami tekanan yang luar biasa. Netanyahu terutama. Terutama Netanyahu. Jadi tapi Iran kan juga, saya pengen ini melanjutkan ini Mas Bambang sebentar ya. Iran, saya masih agak ini nih soal pandangan Gus Ulil bahwa Iran menguat tadi. Fakta bahwa dia mau bernegosiasi, melakukan masuk ke perundingan perdamaian setelah dibombardir seperti itu kan menunjukkan bahwa mereka tidak kuat lagi gitu loh maksud saya. Kenapa itu masih dianggap sebagai ancaman di mata perang kawasan Teluk negara Arab? Karena bagi mereka Iran menguat itu bukan artinya menang dalam perang. Iran menang dan menguat itu artinya karena Iran sendiri tidak mengalami regime change. Itu sudah sendiri suatu penguatan gitu. Yang kedua, dia menguasai Selat Hormuz. Dan dia yang tadinya tidak. Dia menerapkan biaya untuk lewat Hormuz. Ini kan dulunya gratis lewat situ, sekarang bayar itu loh. Saya setuju. Oke, Mas BM, gimana? Kan menguat atau tidak menguat itu artinya kita harus bandingkan dengan sebelum dan sesudah. Kita lihat ya sebelum. Sebelum tuh kan kami ini bilang mengharamkan nuklir, ya. Keadaan sekarang ya udah nggak ada nuklir, nggak ada masalah. Lalu hal lain, si Trump kan bilang harus tidak mendukung Hizbullah lagi. Sekarang nggak itu bisa hilang itu. Tetap malah nggak hilang, malah sekarang Amerika nggak keberatan dia mendukung Hizbullah. Ya kan? Karena Amerika nggak keberatan Iran mendukung Hizbullah. Ya karena Iran itu tidak mungkin tidak mendukung Hizbullah karena konstitusinya menyatakan dia harus mendukung kaum yang dan sekarang Iran juga Amerika lebih paham. Kalau lihat sejarah Hizbullah muncul dari tiada menjadi ada, itu kan gara-gara Israel dulu menginvasi Libanon. Sebelumnya nggak ada Hizbullah itu. Sabra and Shatila ya? Iya, gara-gara dia menginvasi Libanon, lahirlah Hizbullah. Jadi itu sebetulnya reaksi terhadap invasi ke Libanon gitu loh. Jadi itu bukan salah Iran, bukan Iran yang membangun itu, tapi gara-gara kebijakan Israel sendiri. Sama seperti Hamas kan, Hamas kuat gara-gara dulu dipakai oleh Israel untuk melawan Fatah gitu. Jadi ini kan kekonyolan Israel sebetulnya. Dan menurut saya sekarang jualan Israel bahwa Iran ini dengan program nuklirnya menjadi existential threat, nggak ada lagi. Jadi susah jualannya ya kan. Dan kemudian ada lagi perkembangan baru. Dengan adanya perjanjian fakta pertahanan antara Saudi dengan Pakistan, sekarang Saudi itu mendapat garansi dari Pakistan, kalau ada serangan nuklir terhadap Saudi, nuklir Pakistan akan membalas penyerangnya. Apakah itu Israel, apakah itu Iran. Sehingga
Kalau jelas Iran nggak ada nuklir kan tinggal Israel. Ya kan? Karena tadinya kan Saudi udah bilang kalau Iran punya nuklir, kami juga harus punya nuklir. Gitu. Ya. Nah, sekarang Trump dengan posisi gini, paling tidak dia bisa mengklaim keberhasilan loh. Bahwa ancaman nuklir menjadi marak di kawasan itu, kalau Iran punya nuklir, maka Saudi harus punya nuklir, lalu yang lain juga terpaksa ikut. Sekarang praktis hilang gitu loh. Karena Iran sudah tidak lagi Iran punya boleh kok. Dia udah punya Selat Hormuz, nggak perlu lagi nuklir. punya drone dan Punya Selat drone dan Hormuz. balistik gitu. dan Selat Hormuz. Jadi Trump bisa mengklaim menang juga gitu Iya, ya. Artinya mencapai tujuannya lah gitu. Dan menurut saya balistik dan drone Iran ini lebih efektif ketimbang punya nuklir. Karena nuklir kan semuanya hancur. Kalau sekarang ternyata Israel itu tidak mampu menahan balistik dan drone-nya Iran. Tapi kan serangan balistik dan drone itu tidak menghancurkan seluruh Israel. Ya. Ya kan, dia hanya limited untuk target-target militer sehingga tidak menjadi ancaman eksistensial, hanya jadi ancaman militer gitu. Sehingga jualan existential threat Israel ini juga semakin nggak laku. Jadi intinya ya sekarang Israel terpojok. Ya. Kalau pakai bahasanya teman-teman Muhammadiyah, nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang sudah dekat ini. Ya. Tapi sebenarnya yang menurut saya, yang saya kagum itu dengan Hamas. Karena gini, dalam perjanjian ini sama sekali tidak disinggung soal Gaza. Bahkan tidak dibicarakan, sehingga sempat jadi kritik. Loh, kok Iran seperti melupakan Gaza gitu. Tapi Hamas mendukung perjanjian ini. Jadi artinya Hamas nggak bodoh juga gitu loh. Dia bilang nggak apa-apa lah. Tapi kalau kesepakatan ini membuat hubungan Amerika dengan Israel melemah, itu memberi harapan baru bahwa Gaza juga akan membaik. Kalau dalam pandangan saya, Mas BM, sorry saya potong, kenapa Gaza tidak disinggung dalam proses perdamaian ini? Karena sudah ada perdamaian yang spesifik untuk Gaza, yang itu terjadi di Sharm el-Sheikh di Mesir tahun lalu ya, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Board of Peace itu kan. Jadi memang Gaza sudah ada jalur sendiri, ada trajektorinya sendiri. Ada trajeknya sendiri. Nah, sekarang yang jadi masalah Lebanon. Karena Lebanon ini Gaza baru. Gaza baru yang belum ada mekanisme penyelesaiannya. Iran masuk di situ. Dan lebih gilanya lagi sekarang di Lebanon itu tentara Israel kehilangan kredibilitas sebagai tentara yang hebat. Karena sekarang tank Markavanya dihancurin oleh drone-nya Hezbollah. Dan videonya beredar tentara-tentara Israel dikejar-kejar oleh drone itu. Dan Hezbollah berhasil masuk ke kawasan Israel beberapa kali itu mereka nyebrang itu. Jadi Israel juga stuck sekarang. Nah, ini saya ingin membicarakan tentang fenomena tegangnya hubungan antara Trump dengan Netanyahu ya, dalam hal ini Israel dengan Amerika lah ya. Ini gimana Gus Ulil membaca ini? Karena kan kita kaitkan dengan konteks sejarahnya kan, ini kan sesuatu yang kayak unprecedented ya. Betul. Bahwa kepala negara Amerika bisa begitu keras mengecam terbuka kepala negara Israel gitu loh. Dan di kalangan Israel kan juga marah kepada Amerika. Dan wakil presiden Amerika marah balik ke mereka gitu loh. Dan ini terbuka semua gitu. Nah, ini apakah ini menunjukkan sebuah gejala baru ke depan ya tentang perubahan hubungan antara Amerika dengan Israel? Menurut Gus Ulil gimana? Sebetulnya marahnya Trump kepada Netanyahu itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Kalau tidak salah akhir tahun lalu sudah perang 7 Oktober, pasca 7 Oktober lah. Itu sudah pernah terjadi komunikasi yang tegang sekali antara Trump dengan Netanyahu. Kalau nggak salah menjelang berdirinya Board of Peace itu. Kan Israel tadinya nggak mau gara-gara ada Qatar dan Turki. Jadi sempat tegang juga, tetapi ketegangan yang terbuka seperti sekarang
itu baru pertama kali ini. Nah, saya melihat ada juga perubahan lain yang mungkin mendesak Trump berbuat seperti ini ya, marah besar kepada Israel ini ya. Karena antara lain, sekarang ini posisi Partai Demokrat untuk memenangkan pemilu setelah November Menguat, ya. besok, sekarang ini mereka membawa isu Palestina menjadi isu penting bagi mereka untuk memenangkan simpati publik Amerika yang sekarang mulai condong ke Palestina ya. Jadi ini ada kompetisi untuk apa namanya mengambil jarak lah terhadap Israel. Dulunya itu kan baik Demokrat maupun Republikan sama, sama-sama dekat, sama-sama pro Israel. pokoknya hubungannya itu tak terpatahkan gitu lah ya. Bahkan dulu kalau kita lihat Demokrat dan Republikan ini berlomba-lomba menunjukkan paling dekat dan paling mendukung Israel. Ya. Itu kalau kita lihat politik Amerika sebelum sekarang ini. Oke. Jadi apa namanya outbidding, berlomba-lomba untuk paling pro Israel. Nah sekarang ini justru berlomba-lomba kelihatan kritis kepada Israel. Karena untuk memenangkan pemilu, ini ya spekulasi saya ya. Ya. Untuk memenangkan pemilu setelah bulan November besok, Partai Republik saya kira tidak bisa lain kecuali juga menunjukkan sikap kritis kepada Israel. Karena Partai Demokrat sudah menggunakan isu Israel ini sebagai kartu politik untuk memenangkan simpati publik. Kalau Partai Republik tidak melakukan hal ini, mereka bisa kehilangan suara yang cukup besar. Sorry, bisa diperjelas. Jadi Partai Demokrat narasinya seperti apa? Ya misalnya Bernie Sanders ya, Bernie Sanders yang adalah Yahudi. Adalah Yahudi. Kemudian ya politisi-politisi lain seperti apa namanya Alexandra Cortez ya, politisi Demokrat dari New York itu. Kan kencang sekali membawa isu Palestina ini. Kencang sekali. Apalagi anggota apa namanya Kongres seperti Ilhan Omar, Rashida Tlaib yang memang mereka Muslim dari ya. Dulu ya. Dari dulu mereka pro Palestina. Jadi Partai Republik ini partainya Trump, kalau mereka tidak menampakkan ya sikap yang kritis juga kepada Israel, mereka bisa dilindas oleh Partai Demokrat dalam pemilu setelah besok. Jadi ini pertarungan politik domestik di Amerika sendiri, menurut saya juga membuat Trump sekarang ini bersikap seperti ini. Gitu. Dan jajak pendapatnya sudah memperlihatkan bahwa jajak pendapat sekarang di kawasan yang jelas-jelas kawasan paling aman Republikan itu sekarang bisa kalah dia kalau pemilu hari ini. Betul. Gitu. Si Trump. Ya, Partai Republikan di wilayah-wilayah yang Partai Republikan selama ini nggak itu adalah wilayah Republikan lah. Oke. Itu sekarang bisa kalah mereka gitu loh, yang sangat tidak mungkin sebelumnya gitu loh. Dan bahkan sekarang di Kongres itu sudah bisa ada anggota yang berani bicara soal kapal USS Liberty yang ditenggelamkan oleh Israel tahun 67 yang selama ini dirahasiakan gitu loh. Dan kebetulan survivornya sebagian masih hidup. Masih hidup dan mereka bisa beri kesaksian. Jadi ini memang dinamikanya menarik sekali. Dan saya nggak heran kan 60% Gallup udah mendukung Palestina. Walaupun masalahnya sekarang begini. Kalau mayoritas orang Amerika kelihatannya sudah beralih mendukung Palestina, tapi di minoritas yang masih mendukung Israel ini duitnya banyak banget. Gitu loh. Dan uang itu penting di dalam perpolitikan Amerika itu. Persis ya. Ya kan, jadi walaupun yang MAGA itu secara jumlah lebih banyak, tapi yang pro-Zionis ini kaya-kaya gitu loh, walaupun tidak sebanyak MAGA. The Israel lobby ya. Ya. Kalau di Israel sendiri gimana? Maksudnya posisi Netanyahu. Karena kan Netanyahu itu jualannya kan soal tadi itu Israel ini harus mengenyahkan existential threat seperti Iran. Nah, sekarang ini kalau dengan situasi yang landai tidak ada perang, seberapa jauh kekuatan-kekuatan misalnya partai buruh atau partai Kadima atau apa dinamika internal politik di Israel sendiri gimana? Saya melihat sih opini publik di Israel sendiri masih mendukung Netanyahu, masih cukup kuat karena 80% ya. Iya,
Untuk perang, untuk perang. ketakutan mereka terhadap Iran jauh lebih kuat daripada akal sehat lah. Akal sehat itu kan artinya kan melakukan kebijakan yang brutal di Gaza. Bagi mereka, oke, itu mungkin salah, tetapi ancaman terhadap negara saya yang itu bersifat eksistensial. Kalau kita nggak melawan Iran, tidak menyerang Iran, kita punah sebagai negara. Kecemasan itu jauh lebih menguasai publik Israel daripada isu-isu yang lain ya. Sehingga terpaksa mereka memberikan dukungan kepada langkah-langkah Netanyahu termasuk penyerbuan di Libanon. Karena bagi dia ancaman Hizbullah meskipun tidak sebesar Iran ya, itu ancaman real juga itu. Ya buktinya 50.000 orang itu harus pindah. Persis, dan itu di belakang halaman rumah mereka persis kan. Jadi dukungan terhadap Netanyahu masih cukup besar di Israel ya. Meskipun ya kalau kita baca berita-berita ada orang-orang Yahudi yang juga kritis kepada Zionisme, tapi itu kecil masih. Kalau suara real di sana cemas betul mereka. Dan ada problem yang lain karena gini, orang-orang yang anti Netanyahu sebagian keluar dari Israel. Jadi ini untuk pertama kalinya dalam sejarah orang-orang yang keluar dari Israel lebih besar daripada orang-orang yang masuk dan lahir. Gitu. Jadi penduduk Yahudinya tuh malah berkurang gitu. Betul. Mereka sebagian dan yang tinggal ini yang hardline semua. Partai Likud, pendukung ultra ortodoks. Itu yang bertahan dan yang masuk, yang imannya kuat lah. Yang imannya kuat. Nah, kalau ini kan selama ini ada narasi bahwa Israel itu bisa sebegitu perkasanya kan karena bantuan Amerika. Dari segi persenjataan, pokoknya itulah bantuannya all out gitu. Nah, seberapa jauh yang perselisihan yang terjadi antara Netanyahu dan Trump ini berdampak terhadap hal-hal yang lebih substantif? Kalau kita baca pernyataannya J.D. Vance ya, wakil presiden Amerika beberapa hari yang lalu menanggapi kemarahan beberapa menteri kabinet Israel termasuk Ben Gvir itu. Kan Vance mengatakan, kalian tahu nggak satu-satunya negara superpower di dunia sekarang yang bantu dan mendukung kalian hanya Amerika Serikat aja. Kalau nggak ada kami, kalian ini punah. Kok bisa kalian marah kepada kami? Itu kan kayak jengkel sekali. Tapi menurut saya, dan itu diungkapkan publik secara publik. Tapi menurut saya kira Amerika tidak mungkin abandoning Israel, nggak mungkin bagi saya. Artinya meninggalkan sama sekali, kemudian tidak memberikan sokongan persenjataan ya. Saya kira kok nyaris mustahil itu. Israel, tapi jangan salah loh, Amerika tuh punya catatan sangat banyak rejim dan negara yang ditinggalkan. Kita lihat kan Vietnam Selatan, Afrika Selatan, Taliban, Afghanistan, ya kan? Dulu Albania. Banyak. Jadi kalau itu dilakukan itu bukan hal yang baru, gitu. Artinya Mas Bea mau bilang apa? Bahwa tetap aja meskipun kemungkinan kecil, tapi support terhadap Israel bisa oleh Amerika bisa berkurang atau malah hilang sama sekali. Ya gitu. Bisa hilang sama sekali enggak, tapi minoritas sehingga ya seperti dulu kan banyak nih negara atau rejim yang ditinggalkan oleh Amerika, termasuk Kuba dulu kan, rejim Kuba sebelum Castro kan ditinggalkan oleh Amerika. Rejim Vietnam Selatan ya kan ditinggalkan oleh Amerika. Rejim di Afrika Selatan ditinggalkan oleh Amerika. Afghanistan ditinggalkan oleh Amerika. Padahal itu semua rejim-rejim ciptaan Amerika gitu loh. Saya kira pembedanya yang paling penting adalah lobby Yahudi. Tidak ada lobby Afghanistan, tidak ada lobby Afrika Selatan. Waktu itu sekuat lobby Israel sekarang. Betul. Tapi ya makanya saya bilang kuatnya itu. Tapi dulu jangan salah loh, Kuba dulu kuat juga loh. Lobby Kuba tuh orang-orang kaya tuh. Sampai sekarang di Miami. Tapi kan gini ya, Israel lobby itu kan satu hal, bahwa dia kuat betul, dan itu kan sudah ditulis oleh John Mearsheimer sama Stephen Walt ya. Dan itu bisa survive, itu aneh loh. Dan dengan dana yang luar biasa tak terbatas. Tetapi kan itu satu hal, Netanyahu satu hal lagi, satu hal lain. Maksud saya gini,
kan bisa aja misalnya publik Yahudi di Amerika itu tetap demi keberlanjutan Israel itu kemudian menjadi tidak menyokong Netanyahu gitu loh. Ya, regime change jadi ya. Regime change. Jadi supaya Israel itu punya hak untuk eksis, Ya. itu kemudian ya harus leadership-nya harus diganti gitu. Ada kemungkinan begitu nggak? Jadi supaya kalau Netanyahu ini kan senang perang gitu loh. Kan bisa aja ada perubahan seperti itu. Jadi tetap disupport oleh Amerika dengan syarat Israel harus mengakui Palestina gitu misalnya. Ada ke arah ke sana gimana? Problemnya secara domestik di Israel ya. Sekarang ini kelompok kanan makin ke sini makin kuat sekali. Jadi misalnya partai partai buruh di sana kan tidak seperti dulu ya, yang cukup kuat. Sekarang ini Likud itu masih kalah militannya dengan partai-partai ultra ortodoks yang lain. Kan? Iya. Sekarang Jadi problemnya sekarang ini di Israel adalah partai-partai yang kanan dan militan itu justru mendapatkan sokongan yang makin besar. Jadi kelompok-kelompok yang progresif lah kira-kira kiri ya, itu makin ke sini makin lemah dukungannya, sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana prospek nanti kalau misalnya terjadi regime change, perubahan Netanyahu kemudian muncul pemimpin baru. Jangan-jangan muncul pemimpin baru yang jauh lebih hardliner lebih hawkish ya. Iya, lebih hawkish. Lebih hawkish daripada Netanyahu. Kita nggak tahu. Ini problemnya menurut saya masa depan Timur Tengah yang masih menurut saya agak mencemaskan ya. Karena politik domestik Israel sendiri tidak menjanjikan. Saya pikir itu menurut saya posisi Israel itu mulai bergeser dari tadinya seolah-olah udah nggak suatu keniscayaan menjadi seperti posisi Afrika Selatan, Mas. Ya, dulu kan Afrika juga mengalami begitu kan. Karena itu yang paling berbahaya buat sayap kanan Israel kalau munculnya tokoh seperti Mandela di Palestina. Nah, itu mungkin mengubah. Iya, siapa namanya yang ditahan Israel ini? Itu kan udah mulai disebut-sebut sebagai mungkin itu Mandelanya Palestina. Ya sekarang misalnya yang memilih garis damai kan? Atau Ehud Barak misalnya sekarang itu kan suaranya ya cukup kritis. Marwan siapa namanya? Ya. Itu yang ditahan. Maksudnya Ehud Barak dari Israelnya. Tadi dari Palestina juga ada sosok seperti Mandela gitu ya. Itu Marwan itu. Ehud Barak mungkin seperti dulu waktu di Afrika Selatan tuh pimpinannya siapa tuh orang kulit putihnya tuh yang terakhir itu. Jadi itu tapi masih jauh, tapi mengarah ke situ kalau menurut saya. Ya, karena kalau saya tuh lihat Israel tuh nggak mungkin survive tanpa dukungan Amerika, kalau itu udah jelas lah gitu. Oke, ya. Jadi kalau Amerikanya yang 60% ini tidak hanya dalam jumlah suara, tapi sudah juga dalam kekuatan ekonomi, ya Israel harus berubah. Berubahnya tuh bisa dua, bisa mengakui Palestina, atau one state solution, tapi kan kalau one state solution itu orang Palestinanya mungkin yang berkuasa malah. Karena orang Arabnya karena mereka jumlahnya lebih banyak. Betul. Jadi sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Israel itu demografi, bukan demokrasi. Demografi ya. Jadi demografinya lebih besar orang Arab. Makanya tuh di Israel itu orang Israel yang ingin punya anak banyak atau nggak punya anak, pengen punya anak, itu sangat dibantu oleh pemerintahnya. Dan itu biasanya kalangan-kalangan Yahudi yang ultra ortodoks. Jadi ini yang menjelaskan kenapa politik domestik Israel sekarang itu swingnya, bergeraknya ke arah politik yang kanan sekali. Karena kalangan-kalangan yang kalangan liberal tanda kutip ya, kalangan liberal progresif kiri di Israel, mereka ini dianggap tidak bisa mempertahankan eksistensi negara ini. Bahkan sebagian keluar. Mereka pandangannya kan rasional dan segala macam. Kalau mereka misalnya menganggap negara ini negara yang tidak masuk akal misalnya, ya pergi aja mereka. Sementara kalau kalangan ultra ortodoks ini, apapun ini negara biblikal. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Ini kalau nggak dipertahankan ya mereka semua berdosa.
Ya. Jadi Tapi mereka akan jadi terisolasi, Mas. nah, Karena kan sekarang Eropa orang-orang illegal settler itu di-ban kan. Iya. Bahkan bisa datang ditangkap. ya, Ya, jadi ya ini persis jalannya Afrika Selatan. ya. Kan dulu akhirnya orang-orang rasis apartheid itu makin lama makin terisolir, dia nggak bisa kemana-mana. Salah satu insiden yang menarik kemarin ini adalah siapa itu Menteri Keamanan itu Ben Gvir. Ben Gvir kan gagal masuk ke Amerika Ya, karena tidak urusan visa ya, lah. ya, Dan itu kan aneh ya. ya. Kan mestinya orang-orang Israel itu masuk Amerika kan kayaknya tanpa visa itu. Banyak yang bisa warga negara lebih dari satu mereka. Ya. Bisa dual citizenship Ya, gitu banyak, ya. banyak yang. Tapi bahwa dia kemudian gagal masuk Amerika karena urusan visa dan akhirnya dia marah-marah ya. Ya, ya. Itu simbolik sekali itu bahwa Amerika mempersulit visanya sosok Israel kan. Itu perkembangan yang juga nggak terduga-duga loh. Jadi bukan hanya Ustadz Abdus Somad aja ya. Yang tidak boleh ke sana. Iya, ternyata Ben Gvir juga gitu. Jangan-jangan karena ada bandnya itu. Jadi disangkain wah ini band, ini berarti ini Ini Muslim ini. Oke. Oke. Saya kira ini diskusi yang menarik dan ya ini perkembangannya pasti masih perlu kita diskusikan lagi di lain kesempatan. Tapi intinya Tapi apa? intinya satu, kayaknya industri minyak itu percaya perdamaian akan terjadi karena harga Brent Turun. sudah 75. Turun Oke. sekarang. Kalau gitu ini masing-masing bikin pernyataan deh. Ya. Pernyataan terakhir Mas BHM dan Gus Ulil. Gimana Mas? Ya. Jadi Kalau saya melihat ini trennya ya bagus. Irannya juga mau damai tanpa harus merasa punya bom nuklir karena sudah punya Selat Hormuz ya. Dan balistik. oke. Israelnya makin tidak populer bahkan di Amerika ya. Bahkan Trump udah kesel sama Netanyahu. Dan dengan segala gangguan serangan Israel ke Lebanon, Iran menahan diri dan juga perundingan tetap jalan. Jalan. Gitu. Ya. Jadi menurut saya itu anginnya semua lagi bagus gitu. Ya. Jadi saya ya walaupun tidak akan langsung ya, tapi we are on the right track gitu. Tinggal Ya, soal ya. kecepatannya aja. Ya. Kalau saya Anulah, Trump ternyata ada gunanya. Ada gunanya ya. Oke, Gus Ulil. Kalau saya closing statement saya adalah saya ingin memberikan apresiasi kepada negara-negara Arab di Teluk Dan Pakistan loh. dan Pakistan dan Mesir dan Turki. Iya. Gini, ini jarang di highlight ya. Salah satu elemen penting kenapa konflik ini kemudian bisa direda dan diredakan ya. Karena negara-negara Arab Teluk ini cukup menahan diri. Iya. Itu bagi saya penting sekali. Karena kalau mereka misalnya tertrigger dengan serangan drone-nya Iran ke Saudi, ke Emirat, ke Kuwait, ke Qatar ya. Mereka misalnya keburu nafsu emosional, mungkin perkembangannya akan jadi lain. Itu akan jadi perang regional. Iya. Oke. Dan Jadi, kebayang rusaknya. Gila itu. Yang terjadi mungkin ya seluruh kawasan itu terbakar. Bahwa mereka self-restraint, menahan diri, tidak melakukan reaksi yang emosional. Very, very well calculated itu. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Raja Saudi, kepada pemimpin Emirat Arab, Qatar ya, dan juga Kuwait ya. Dan juga Mesir dan Oman, Turki. jangan lupa Oman. Oman memang dia tidak tersangkut langsung dalam konflik ini ya. Tapi dia jadi share itu Selat Hormuz. Selat Hormuz. Nah, menurut saya sikap negara-negara Arab yang cukup menahan diri itu mempermudah terjadinya proses diplomasi damai ini. Karena kalau mereka tidak menahan diri mungkin akan lain ceritanya. Ya. Jadi alhamdulillah lah mereka cukup self restraint dan ini penting karena kita ini di Indonesia punya persahabatan yang sangat erat dengan negara-negara Arab ini. Dan saya tahu duta-duta besar negara Arab di Jakarta mereka juga agak menyayangkan kenapa kok kita tidak diapresiasi. Sikap kita menahan diri ini seolah-olah kan publik suaranya pro Iran semua. Publik Indonesia. Publik Indonesia. Ya.
Tapi kenapa kami tidak pernah diapresiasi? Nah, ini tantangan mereka supaya BOP-nya berhasil Persis. memerdekakan Palestina. Ya, jadi menurut saya kita juga harus adil lah. Ya. Kita memberikan apresiasi kepada negara-negara Arab ini. Oke, NU banget nih. enggak. Ini kalau gitu saya malah jadi ada pertanyaan terakhir nih soal BOP. Andaikan misalnya ini perjanjian Iran dengan Amerika berjalan mulus, Israel kemudian ya mereka tetap kesel tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Terus Trump akhirnya kan mungkin Trump menganggap bahwa ini perang sudah beres, dia mungkin mengklaim kemenangan, Iran juga mengklaim kemenangan gitu ya. Yang satu menang karena nggak kalah, war of attrition, yang satu menang karena merasa bahwa sudah berhasil membujuk Iran untuk negosiasi damai. Dampaknya apa terhadap BOP? BOP nanti gimana? Kalau menurut saya ini angin bagus buat BOP. Oke. Saya sendiri posisi saya kan BOP ini dengan segala kekurangannya, saya juga jengkel dengan mekanismenya ya. Tetapi ini satu-satunya pilihan di lapangan yang ada untuk rekonstruksi Gaza. Kalau nggak ada ini, nggak ada proyek rekonstruksi di Gaza. Gimana? Karena kalian tidak bisa rekonstruksi di Gaza kalau nggak diizinkan oleh dua negara, Amerika dan Israel. Nah, BOP menurut saya dengan adanya negosiasi damai ini berhasil, menurut saya ada harapan. Kita kepingin Gaza dibangun kembali, rumah-rumah penduduk dibangun kembali, dan mereka bisa pulang ke rumah, normal bisa sekolah lagi. Ya mungkin prosesnya tidak ideal, ya tapi itu satu-satunya pilihan masuk akal di lapangan. Dan ada bonusnya, Mas. Jangan lupa. Dalam perjanjian ini, Iran ini juga ada kesepakatan sampai 300 miliar dolar untuk rekonstruksi Iran. Persis. Itu yang Israelnya tuh gondok banget itu loh. Oke, Mas BAM, closing statement. Iya, saya setuju. Jadi ini emang lagi angin bagus. Menurut saya, ya seperti tadi, saya kira kalau Presiden Prabowo mestinya ikutlah nasihat Nahdliyin. Berilah apresiasi, apalagi kan di BOP itu ada temannya Raja Jordan. Itu, ya kan? Raja Yordan. Lalu kita juga ikutlah rekonstruksi di Iran itu untuk membuat semua kawan lah. Gitu. Ini saatnya Pak Prabowo menunjukkan statementship-nya sebagai orang yang punya minat besar di panggung global. Dan salah satu sinyal yang dapat langsung dilakukan Presiden Prabowo adalah kapal Iran yang ditangkap tuh tanker itu udah lepasin aja lah, kasih amnesti. Kasih good sign lah. Mungkin ini bagian akhir ini kita potong terus kita kirim ke timnya Pak Prabowo. Ke Pak Sugiono lah. Ini usulan dari Gus Ulil dan Mas BAM. Oke, terima kasih Gus Ulil dan Mas BAM atas obrolannya, atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.